SMP PGRI 5 Denpasar. Kembali lagi kita di podcast PGRI 5 Denpasar. Oke, kali ini kita ada kedatangan tamu spesial nih, yaitu dari Ibu Sonia Tobing, ya, yang kebetulan beliau menjabat sebagai Country Manager dari Cambridge Indonesia. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Terima kasih. Ya. Halo semuanya. Good morning everyone. Sebelumnya saya ingin menanyakan bagaimana kabarnya Ibu? Kabar baik-baik. Kita sehat walaupun di situasi pandemi, tapi masih bisa travel dan bersyukur sekali sekarang Denpasar sudah terbuka untuk international border, jadi kita happy ngelihat sudah mulai ramai lagi nih Denpasar City ya. Ya, benar Ibu. Ya, kita sudah sangat bahagia sekali dan hal ini akan kita tunggu-tunggu terus ya. Iya, betul. Kedatangan tamu kita, wisatawan kita. Betul. Ya, betul. Sebelumnya bisa Ibu menceritakan apa saja kegiatannya Ibu selama di Bali? Oke. Kita menyapa teman-teman yang nonton apa nih? Pemirsa, baik. Jadi pemirsa podcast SMP PGRI 5, kunjungan kita di Bali ini pasti ada tujuan tertentu yang kita lakukan. Saya sendiri selaku Country Manager Cambridge Assessment English di Indonesia, saat ini mengunjungi Denpasar City bersama dengan partner kita, Pinnacle Alpha yang ada di Denpasar. Kita ingin memberikan benchmarking test atau pre-testing kepada sekolah-sekolah yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga di Kota Denpasar untuk mencari tahu nih apa sih, ada di mana sih level bahasa Inggris dari sekolah-sekolah yang telah ditunjuk oleh Disdikpora. Nah, jadi memang Cambridge Assessment English di Indonesia beserta dengan partner kita yang ada di sini, kita selalu bergerak mengikuti apa sih yang diinginkan, apa sih yang menjadi motivasi dari Disdikpora di sini. Dan tentunya saat ini saya berada di SMP PGRI 5 karena memang sudah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan untuk mengadakan pre-testing untuk bahasa Inggris. Dan memang yang mengadakan adalah Cambridge Assessment English. Dan sekolah ini telah menunjuk kurang lebih 144 siswa untuk melakukan pre-testing yang dilakukan dari kemarin dan hari ini. Terus apa tujuan tryout ini dilaksanakan untuk sekolah kami? Oke. Jadi Cambridge Assessment English mengadakan pre-testing ini adalah semata-mata untuk mencari tahu level bahasa Inggris dari siswa-siswa kita. Khususnya untuk di SMP PGRI 5 yang memang saat ini adalah banyak pengembangan di bahasa Inggrisnya. Dari Dinas Pendidikan juga sudah menyampaikan bahwa sekolah ini akan ditunjuk untuk melakukan pre-testing dari Cambridge. Memang tujuan yang paling penting adalah bahasa Inggris saat ini adalah bahasa dunia, di mana memang kita harus tahu nih murid-murid kita ada di level mana bahasa Inggrisnya. Cara utama yang untuk bisa mencari level bahasa Inggrisnya adalah dengan melakukan pre-testing ini. Nah, harapannya adalah setelah pre-testing ini dilakukan, Bu, kita bisa mencari tahu nih, oh level bahasa Inggris siswa-siswa ada di sini ya saat ini ya. Gitu. Setelah itu kita akan membuatkan program besarnya Cambridge, karena di situ adalah fungsinya Cambridge adalah membantu untuk meningkatkan kualitas murid-murid ya, terlebih adalah kualitas sekolah itu sendiri gitu. Ya. Selanjutnya menurut Ibu apa sebenarnya yang menjadi permasalahan utama terutama bagi siswa-siswa di Indonesia khususnya di Bali dalam pembelajaran bahasa Inggris ini gitu. Baik, kalau untuk edukasi bahasa Inggris kita tidak bisa hanya menekankan kepada siswa, karena di dalam edukasi itu ada banyak faktor. Pertama adalah faktor pendidik, faktor guru sebagai garda terdepan. Kedua adalah faktor resapan para siswa. Terus kemudian ada faktor sekolah, fasilitas sekolah. Jadi tidak bisa kita hanya menekankan kepada apa yang menjadi masalah utama kepada siswa. Tapi kita harus melihat secara keseluruhan bagaimana kita sebagai educators kita bisa meningkatkan semua skill-skill anak-anak ini dan juga guru-guru, dan kemudian meningkatkan juga kualitas dari sekolah itu sendiri. Nah, biasanya yang menjadi kendala adalah tidak tersampaikan aspirasi secara keseluruhan. Contohnya mungkin murid-murid membutuhkan lebih banyak fasilitas atau pendekatan untuk mempelajari bahasa Inggris. Tapi karena tidak ada alatnya, tidak ada toolsnya,
maka sekolah juga tidak tahu bagaimana kita bisa mencari tahu kebutuhan siswa-siswa ini khususnya di bahasa Inggris. Oleh sebab itulah Cambridge ada sebagai tools ini. Kita yang menyediakan toolsnya untuk memberikan pretesting, kemudian kita bikinkan programnya. Cambridge juga menyediakan materi-materi belajarnya dengan menggunakan buku, digital learning, kita semua ada, dan terlebih kita juga punya international certification. Jadi semua mulai dari awal hingga akhir untuk memvalidasi pembelajaran pun Cambridge Assessment English atau di Indonesia kita sudah memiliki programnya gitu Bu. Jadi nggak cuman oh iya belajar ya hari ini udah besok udah selesai. Tapi kita memiliki sampai akhir at the end of the journey itu kita juga ada gitu. Bagaimana hasilnya? Iya, karena itu hasil itu kan divalidasi ya. Jadi tidak hanya setelah kita tahu hasilnya baru kita bisa apa strategi selanjutnya. Betul sekali. Ya. Setelah itu ada nggak peran serta Cambridge Indonesia untuk membantu permasalahan ini? Cambridge fungsinya adalah memang memberikan journey yang terbaik untuk para siswa itu. Setelah menyiapkan tools-toolsnya dengan pretesting, placement test, kemudian kita berikan materi pembelajaran dengan buku-buku yang berstandar internasional, kita juga memvalidasi pembelajaran ini kepada siswa dengan menggunakan international certification. Tapi jangan salah bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, ini tidak melulu tentang siswa. Kita tidak boleh lupa bahwa guru pun harus kita develop, kita tingkatkan lagi dengan pelatihan-pelatihan. Karena tidak bisa kita hanya berharap murid belajar sendiri. Guru-guru pun harus memiliki standar yang internasional juga. Nah, betul. Jadi Cambridge juga memberikan pelatihan-pelatihan terhadap guru. Gitu. Jadi Cambridge ini memang ranahnya luas sekali, Ibu. Jadi kita tidak hanya guru, kemudian murid, tapi juga ASN kita juga bekerja sama, perusahaan-perusahaan kita juga bekerja sama. Jadi semua level kita, karena semua orang butuh bahasa Inggris, ya, betul ya? Betul. Dunia kerja terutama. Betul. Kemudian apa tips-tips atau kiat-kiat untuk bisa menguasai bahasa Inggris atau setidaknya termotivasilah para siswa untuk belajar bahasa Inggris untuk anak-anak zaman sekarang gitu. Iya. Jadi buat para pemirsa nih yang lagi menonton saat ini, tidak ada tips yang spesifik sebetulnya untuk belajar bahasa Inggris. Karena ketika kita menyenangi untuk mempelajari, itu kita akan mengoptimalkan apapun juga untuk kita bisa menguasai itu. Yang penting adalah jangan pernah berhenti mencoba, gitu. Gagal itu hal biasa. Itu saya selalu sampaikan bahwa lebih baik mencoba kemudian gagal daripada tidak mencoba sama sekali. Begitu juga dengan bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu bukan bahasa ibu kita, jadi kita belajar kemudian berbuat salah itu tidak masalah, gitu. Karena di luar negeri sana pun banyak orang yang mau belajar bahasa Indonesia, jadi jangan merasa minder atau nanti saya akan dihakimi, kemudian kalau udah salah jadi malu. Nah itu jangan seperti itu. Kemudian yang paling penting adalah jangan separuh-separuh. Kalau ingin melakukan sesuatu untuk bisa tuh harus terus-menerus. Jadi harus melakukan latihan-latihan. Karena saya yakin di sini juga guru-gurunya sangat mendukung, ada practicing, ya kan. Jadi harus mencari aktivitas-aktivitas berkreasi agar bisa terus belajar bahasa Inggris itu merasa menyenangkan gitu ya. Gitu. Tidak terbebani. Tidak merasa terbebani. Jadi jangan pernah berhenti mencoba. Kalau gagal jangan berhenti. Kemudian harus kreatif, cari apa yang bikin kita senang agar kita mau terus belajar, gitu. Baik, pemirsa SMP Negeri 5 Denpasar, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sonia Tobing bahwa sekolah kita SMP Negeri 5 Denpasar telah terpilih untuk mengikuti pretest, pretest dari Cambridge. Dari Cambridge Indonesia. Jadi di sini bertujuan adalah untuk mengetahui sebatas mana kemampuan para siswa, terutama dalam bidang bahasa Inggris. Jadi ketika nanti sudah keluar hasilnya, jadi kita bisa menentukan apa langkah ataupun strategi selanjutnya agar para siswa kita juga ahli dalam bahasa Inggris. Karena kita tidak pungkiri
baik dari sampai ke dunia kerja pun kita akan memerlukan bahasa Inggris gitu. Sekian dari kami dari podcast SPG 5 Denpasar. Akhir kata, sampai jumpa. Bye. Bye.